Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sini bersama saya Dindi Kurniawan di kuliah full online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Sekom. Kuliahnya menyenangkan. Baik teman-teman semuanya, gimana kabarnya setelah kemarin mengikuti ujian tengah semester dan apakah mendapatkan nilai yang maksimal? Saya harap teman-teman di sini mendapatkan nilai maksimal semua ya. Dan kita lanjut di sini untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai sebuah request get dan juga push. Ya, bagi teman-teman semua yang benar-benar sudah siap untuk mengikuti perkuliahan ini, pastikan Anda sudah menyiapkan alat tulis berupa buku dan juga ballpoint ya, untuk mencatat bagian-bagian yang penting. Ya, setidaknya di menit berapa, untuk materi apa yang kiranya teman-teman akan mengulang atau membahas atau akan menonton di kemudian waktu, atau istilah-istilah penting yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Langsung saja di sini saya share materi untuk pertemuan hari ini, yaitu request get dan juga push. Nah, tentunya bagi teman-teman semua yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-6 dan 7 belum mengikuti videonya, ya, saya harap teman-teman tonton dulu video pertemuan 6 dan pertemuan 7. Karena pada dasarnya request get dan post ini, atau syarat untuk mempelajari request get dan juga post ini, teman-teman harus paham dulu mengenai array dan juga array asosiatif. Dan juga teman-teman harus paham mengenai sebuah ruang lingkup atau variabel scope yang ada di dalam PHP. Ya, jadi di dalam PHP itu ada istilah yang disebut sebagai variabel scope, yaitu kita bisa membuat variabel dimanapun yang kita mau. Scope variabel itu adalah di bagian mana saja sebuah variabel bisa diakses. Ya, teman-teman pasti ingat ya, untuk membuat sebuah variabel ada syaratnya ya, tidak boleh diawali dengan angka meskipun boleh mengandung angka, kemudian tidak boleh diawali dengan karakter ya, selain simbol string ya. Nah, di dalam variabel scope PHP ini memiliki 3 jenis ya, atau ada 3 jenis variabel scope di dalam PHP. Yang pertama itu adalah global, terus yang kedua adalah lokal, dan yang ketiga adalah statik. Mari kita coba melihat apa itu global scope. Nah, kalau kita lihat definisi dari global scope, yaitu variabel yang dibuat di luar function memiliki scope global. Nah, kita kan pernah membuat suatu function ya. Nah, variabel yang di luar function itu memiliki scope global. Sedangkan variabel di scope global hanya bisa diakses dari luar function saja. Ya, jadi kalau kita ingin mengakses variabel di dalam sebuah function itu tidak bisa karena areanya berbeda. Jadi kalau global ini adalah luas, ya, ada di dalam tempat terbuka. Nah, sedangkan function itu adalah di dalam rumah ataupun di dalam gedung. Ketika kita ingin mengakses suatu variabel yang ada di dalam area luar, kita ingin mengaksesnya dari dalam gedung, itu tidak bisa. Ya, dalam function kita tidak bisa mengakses variabel di dalam di global scope. Jadi kita tidak bisa mengakses variabel yang ada di dunia luar dari dalam rumah atau dari dalam gedung. Ini ada contoh ya, kita membuat suatu variabel yang saya kasih nama name, yang saya isi dengan value echo. Contoh saja ya. Nah, jadi kalau kita membuat suatu variabel langsung seperti ini, dia masuknya ke lingkup global scope. Ya, dia ada di dunia luar. Nah, tadi yang dikatakan di dunia dalam, ya, itu adalah yang masuk ke dalam function. Ini contoh, kita membuat function bernama sayName. Ya, terus di dalam function tersebut kita akan panggil atau menampilkan variabel name tadi, echo $name, ya, akan menampilkan si echo tadi. Ini akan error, ya. Ketika kita jalankan function sayName ini, dia akan error karena si function ini
ya, di dalam function ini, di dalam rumah ini tidak boleh mengakses ke luar rumah, tidak boleh mengambil value yang ada di dalam luar rumah. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman sampai di sini ya. Baik, agar lebih jelas langsung saja kita praktek ya. Di sini juga masih ada keterjelasan ya, local scope berarti yang ada di dalam function. Kemudian di sini contohnya ya, ini adalah local scope, sama ya. Kalau kita membuat suatu variabel yang ada di dalam local scope terus kita ingin akses di luar, ya itu juga tidak bisa, ya, akan terjadi error. Nah, selain itu ada keyword global. Nah, keyword global keyword. Nah, oke, ini saya tampilkan gini aja biar lebih jelas ya. Apa itu global keyword? Namun ketika ingin mengakses variabel di luar function global scope dari dalam function, kita bisa menggunakan kata kunci global. Oh, nampaknya ada tekniknya ini teman-teman. Ketika Anda memiliki suatu variabel yang ada di dalam dunia luar, terus Anda ingin mengaksesnya dari dunia dalam, itu Anda bisa menggunakan kata kunci global. Ya, dengan menggunakan kata kunci global, maka kita bisa mengakses variabel yang ada di global scope dari dalam sebuah function. Nah, jadi perlu diingat ya, kita bisa mengambil variabel yang ada di dalam dunia luar, meskipun kita ada di dalam function, tapi kita harus menggunakan sebuah kata kunci global. Oke, bisa dimengerti. Nanti kita praktek biar lebih jelas. Nah, ini ya contohnya ya. Tadi saya name kita panggil si Eko tadi ya. Nah, kalau tadi error ya. Sekarang kita gunakan keyword global. Global diikuti nama variabel yang akan dipanggil dari luar ya, si name ini. Sehingga nanti ketika ditampilkan, dipanggil fungsi globalnya, dipanggil functionnya, dia akan tampil. Nah, baik. Selain itu ada juga super global. Apalagi ini ada super global. Oke, kita lihat. Terdapat beberapa variabel yang telah dibuat oleh PHP. Nah, ini sudah ada di dalamnya ini. Kita tinggal menggunakan variabel tersebut tanpa harus mendefinisikan terlebih dahulu. Contoh dari variabel super global ini ada $_get, kemudian $_push, $_request, $session, $joki, juga server, dan $environment. Ya, ini variabel-variabel yang sudah dibuatkan oleh PHP. Di dalamnya sudah ada coding-codingnya, sudah ada perintah-perintahnya. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Ya. Dari semua jenis variabel super global ini, dia memiliki sifat seperti array asosiatif. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video pertemuan 6 dan 7, saya harap menontonlah terlebih dahulu. Pelajarilah terlebih dahulu supaya Anda bisa mengikuti di pertemuan hari ini. Baik, langsung saja kita mempraktekkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan web server teman-teman. Di sini saya menggunakan web server SAM. Saya nyalakan APC-nya. Untuk MySQL-nya kita belum menggunakan. Dan ini saya membuat pertemuan ke-9 di dalam folder PHP dasar. Terus saya akan membukanya coba di dalam localhost ini ya. Localhost PHP dasar pertemuan 9 nggak ditemukan. Coba ini saya salah pemanggilan kayaknya. PHP underscore dasar ya. Salah saya. PHP underscore dasar pertemuan 9. Oke, belum ada isinya karena belum saya buat suatu file. Saya akan buat sebuah file bernama latihan1.php. Ya, ketika saya refresh dia akan muncul latihan1.php. Dan ketika saya buka masih kosong ya, karena belum saya isi apa-apa. Oke, saya membuat tag PHP, kemudian di dalam sini saya akan menjelaskan mengenai variabel scope ya, atau lingkup variabel ya. Contoh tadi di sini saya membuat suatu variabel ya, tadi si name, tapi saya di sini kasih nama x aja. Kemudian saya membuat suatu function. Nah, functionnya yang sederhana saja, misalkan tampil gitu ya.
Kemudian saya panggil si X itu, echo X. Nah, coba saya tampilkan, gitu ya. Saya buat untuk memanggil si function itu. Nah, yang terjadi adalah undefined variable in len 7 ya. Tidak diidentifikasikan variabel X yang ada di dalam len ke-7. Padahal di line ketiga sudah kita jelaskan bahwa X itu nilainya adalah 10. Ya, karena berhubung kita mendeklarasikan X ini di luar ya, di global scope, sedangkan kita ingin mencetaknya ada di dalam local scope, maka dia tidak dikenali. Ya. Nah, kemudian misalkan di sini saya membuat suatu tag HR ya, garis ya. Terus saya ingin ini berarti kalau HR di sini kasih echo gini ya, biar dia bisa kebaca. Terus saya akan menampilkan si X ada di luar, echo $X ya. Di bawahnya garis akan saya tampilkan nilai X ya, ini garisnya HR-nya, terus X-nya itu 10. Nah, kalau kita tampilkan X itu di luar function itu bisa, tapi kalau kita tampilkan di dalam function itu tidak bisa. Misalkan di sini saya buat nilai X ya, saya kasih nilai 20 gitu misalkan, saya simpan ya. Yang 20 adalah menampilkan X yang ada di dalam sebuah function tampil, yang 10 adalah menampilkan X yang ada di luar function ya. Bagaimana caranya ketika saya ingin menampilkan si 10 itu biar dia bisa masuk ke dalam function ya? Kalau tadi seperti ini kan error. Ingat tadi kita bisa menggunakan keyword yang bernama global, diikuti dengan variabel yang akan kita panggil seperti ini, global X, kemudian echo X untuk menampilkan function. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita bisa menampilkan angka 10 ya di dalam sebuah variabel. Baik, bisa dimengerti ya. Itulah si global dan juga local scope. Nah, sedangkan tadi dijelaskan juga ada yang namanya super global. Apa itu super global? Ya, yaitu variabel yang dimiliki atau variabel milik PHP. Ya, dan di dalamnya merupakan array asosiatif. Atau gimana ya? Bukan mengadopsi ya. Menggunakan array asosiatif. Nah, contohnya tadi apa? Contohnya ada wah, ini mic saya agak bermasalah. Oke, tes bisa terdengar ya. Ada apa namanya, environment tadi ya, yang ada di file PowerPoint tadi yang sudah saya lihatkan. Di sini ada get, post, request, session, joki, server, dan juga yang lain sebagainya. Nah, untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah vardam, kemudian kita ambil nama variabelnya. Ingat, harus besar semua. Kita save, coba kita lihat hasilnya. Ya, dia merupakan bagian dari array atau strukturnya menggunakan array, teman-teman. Ya, ini adalah si get. Kemudian post misalkan. Nah, juga sama ya. Post juga sama. Terus tadi ada server. Nah, kita untuk melihat isinya ya, kita menggunakan vardam. Nah, kalau server ini isinya banyak teman-teman ya. Di sini ada apa namanya, server name-nya ya. Mana coba di sini. Ini ya. HTTP connection-nya, atau kita juga bisa lihat inspect ya.
Oh, bukan inspect. Biar rapi itu ya. View page source. Nah, view page source ini ya. Jadi ini ada HTTP hostname-nya ya, localhost, kemudian HTTP connection-nya, dan lain sebagainya terdapat di sini semua. Server name-nya localhost ya. Software-nya dia menggunakan ini ya. Portnya menggunakan port 80 dan lain sebagainya. Oke. Itu untuk mengetahui dari isi dari server ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel get terlebih dahulu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita berfokus pada variabel get. Kita simpan, coba kita refresh dulu. Ya, isinya array tadi ya. Nah, jadi kita kemarin sudah mempelajari bahwa array itu pasangan key dan juga value. Key itu bisa berupa angka indeks ya, 0, 1, 2, 3, atau key tersebut kita bisa berupa string ya, atau array asosiatif yang mana indeks ini kita bisa bikin sendiri. Nah, oke, jadi di sini untuk get ya itu kan isinya masih kosong. Bagaimana cara untuk mengisinya? Kita tinggal pasang gini aja ya, ada key, ada value. Misalkan di sini saya kasih nama gitu ya. Misalkan di Kurniawan. Jangan lupa titik koma seperti ini. Bentar, ini saya kecil untuk hasilnya, terus ini saya lebarkan ya. Saya refresh, akan tampil di dalam array ada satu value yaitu nama ya, key-nya, kemudian tipe datanya string, jumlahnya ada 15 karakter yang berbunyi Dendi Kurniawan. Terus misalkan ada data lagi nih, misalkan yang kedua, misalkan kalau di dalam data itu kan nggak mungkin nama saja ya, misalkan ada npm. Nah, misalkan npm saya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ini contoh saja ya. Oke, kita vardam, kita lihat hasilnya. Kemudian ada npm bla 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 bla. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan ini ya, kalau saya perbesar hasilnya ada seperti ini ya. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk memberikan nilai pada si get ini ya, yaitu dengan mengisikan URL-nya. Coba ini ya. Ini kita bisa isi hal tersebut dengan URL. Ya, coba ini saya hapus dulu sehingga nanti ketika dijalankan dia hanya berupa array yang kosongan. Nah, seperti ini, belum ada isinya. Ya kan? Kita bisa mengisi si get ini dengan URL yang ada di atas. Ya, caranya bagaimana? Oke, setelah PHP kita kasih tanda tanya, ya. Kemudian misalkan di sini saya kasih nama Dendi Kurniawan, ya. Oke, huruf D-nya besar. Saya enter. Nah, muncul nama string Dendi Kurniawan. URL-nya untuk spasinya berubah menjadi %20. Nggak apa-apa ya, memang spasi jadinya seperti itu. Nah, oke, misalkan ada lagi data yang lain, ya. Misalkan ada npm tadi ya, kita tinggal tambahkan. Nah, ini kita hapus dulu misalkan ya. Ini kita hapus dulu persennya, kita kasih ada npm tadi ya, kita kasih penghubung dan npm-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita enter. Oke, semudah itu. Ya teman-teman, semudah itu untuk mengisi data dari metode get. Oke, selebihnya mari kita kopas untuk pertemuan sebelumnya ya, data yang kemarin yang kita miliki sum htdoc si php dasar ya. Kemarin pertemuan 67. Duh, yang mana ini ya? Contoh. Ini kemarin yang ada data mahasiswanya itu yang mana ya? Latihan 2 atau latihan 1 ya? Oke, ini ya. Latihan 2 itu ya. Ini kita tarik aja. Oke,
Kita tarik, masukkan ke sublamnya biar terbuka di sini. Ya, saya hanya ingin mengambil data mahasiswa ini aja ya, daripada nulis dari awal. Ini kemarin sudah saya tulis ya. Oke, saya ambil 2 saja. Terus saya akan paste di sini ya. Oke, saya tumpangi aja. Kita memiliki variabel mahasiswa, ini di dalamnya ada 2 data. Ini penutup, pembuka, kurang 1 penutupnya ya. Di sini kita pasang penutup. Oke, biar pas ya, klop. Nah, saya ingin menampilkan data ini. Ya, saya tuh ingin menampilkan data yang ada di sini. Oke, di bagian bawah, atau saya buka full aja ya. Di bagian bawah di sini, ini kurang titik koma. Akan saya buat struktur HTML ya, misalkan di sini get untuk title-nya, kemudian di dalam bodinya akan saya buat tag H1, misalkan di sini daftar mahasiswa. Ya, ini kita buat menjorok ke dalam sedikit. Terus di sini kita bikin tag PHP. Ya. Saya ingin menggunakan perulangan for each. Kalau perulangan for each, di sini kita memiliki variabel mahasiswa s. Kita bikin lagi. Ini yang kita bahas di pertemuan 67 ya. Jadi ini saya langsung cepat aja, nggak jelaskan ulang. Kalau di situ kita menggunakan titik 2, berarti nanti penutupnya PHP and for each. Ya, ini juga sudah saya jelaskan. Nah, di dalam sini akan saya buat suatu ordered list ya. Misalkan di sini saya ingin menampilkan PHP echo. Bentar ya. PHP echo kita bisa ganti menjadi sama dengan, misalkan apa ya? Nama ya tadi ya, name. Loh, ini yang kedua kok namanya hilang. Oh, namanya saya taruh di bagian bawah ya. Nggak apa-apa ya. Dolar MHS, kemudian key-nya adalah nama ya, kemudian beli sudah, titik koma ya, kita kopas aja. Yang kedua itu misalkan NPM ya, ada NPM. Oke, kita simpan, coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh, ada Dendi. Wah, yang kedua 44, ada yang salah nih, 44. NPM nggak masuk. Oh, NIM, bukan NPM tapi NIM ya. Data yang kita miliki di atas adalah NIM. Kita refresh ya, Dendi Kurniawan, NIM-nya seperti itu ya, daftar mahasiswa. Tapi saya pengen ada gambarnya biar lebih keren. Gambar kemarin kita ambil, kita kopas, kita masukkan ke pertemuan 9 ya. Gambarnya kemarin namanya apa ini? Foto 1, foto 2, foto 3. Berarti saya gunakan foto 3 aja ya. Di atasnya sini kasih foto dulu ya, kasih foto. Tapi kalau foto kita gunakan apa namanya, IMG ya. IMG fotonya tadi ada di dalam folder gambar slash PHP echo. Nggak bisa ya, PHP. Nah, PHP echo apa namanya di atas, foto. Simpan, coba tampil belum gambarnya? Nah, belum, masih salah. Foto 2, foto 3 sudah benar. IMG SRC gambar ada di folder gambar tadi kan. Terus slash PHP
echo. Oh, dolar mahasiswanya belum. Nah, dolar MHS-nya belum. Save. Nah, tampil ya, terlalu besar ini. Kemarin kita gunakan apa ini untuk memperkecilkan height dan juga weight-nya ya. Dibuat 100 semua. Image, height, weight seperti itu. Biar fotonya kecil. Nah, gini. Kalau 100 dirasa masih besar, kita bisa perkecil misalkan menjadi 70. Ini juga 70. Disesuaikan aja. Oke, kita bisa tampilkan seperti ini. Terus di sini tuh sebenarnya saya pengennya itu ya, nanti yang ditampilkan itu hanya namanya saja. Ya, jadi hanya Dendi Kurniawan ya, atau ini namanya saya ganti aja. Dendi Kurniawan, yang bawah itu misalkan Anton gitu ya. Ya, Dendi Kurniawan dan juga Anton. Cewek. Rini gitu aja. Nah. Oke. Saya tuh pengennya nanti di sini hanya ditampilkan namanya saja. Ya. Hanya ditampilkan namanya saja. Tapi nanti ketika diklik dia akan muncul informasi-informasi yang lain. Ya kayak di sosial media itulah. Ya, akan muncul NIM-nya, akan muncul kalau di sosial media apa sih? Alamatnya ya, kesukaannya, hobinya, riwayat belajarnya, ya, kan seperti itu biasanya. Jadi ini saya buat yang ditampilkan hanya namanya aja ya. Untuk yang gambar kita hilangkan dulu. Ya, gambar kita hilangkan. Susah-susah bikin malah dihilangkan, Pak. Ya nggak apa-apalah ya. Oke. Hanya ada nama. Nah, ini belum bisa diklik ya. Ini hanya tampil nama dulu. Oke, saya pengen dia bisa diklik. Nah, di mahasiswa nama and for age. Jadi kita buat link. Caranya gimana? Link ini kita bikin dia ahref ya. Link ini kita turunkan. Kita bikin setara dulu biar nggak pusing nantinya. Ini ahref. Nanti akan diarahkan ke latihan 2.php ya. Nah, yang diarahkan itu nanti berupa link ini ya. Hanya kita cut aja. Kita letakkan di sini. Kita simpan. Ya, coba. Apakah dia sekarang menjadi sebuah link? Oke, sudah menjadi sebuah link. Tapi ketika diklik, dia mengarah ke latihan 2. Belum berhasil karena object not found, karena kita belum membuat file latihan 2. Ya, mari kita bikin file latihan 2 terlebih dahulu. Dan nanti mengirimkan datanya itu menggunakan suatu metode get tadi ya. Oke, ini latihan 2, ini latihan kemarin, kita close saja. Kita bikin new file, kita simpan latihan 2.php ya. Latihan 2.php. Nah, di sini itu saya bikin struktur HTML, isinya detail mahasiswa misalkan ya. H1 detail mahasiswa. Oke, di dalamnya saya menggunakan ul aja biar rapi. Di sini saya akan menampilkan tadi ya, img src gambar slash, nah tulis lagi nih ya, php echo, nggak mau ya, php, kita tab, nah php echo, tadi dolar MHS foto, pasang petiknya dulu seperti ini, src nya gini ya.
Bentar, ini ada yang salah Pak ya. Oke, atau kita gambarnya gini aja. Kita misalkan foto satu dulu aja. .jpg ya. Gambarnya gambar yang sama dulu ya. JPG atau JPG tadi. Foto satunya mana nih? Oh, ini PNG ya. PNG nampaknya teman-teman. PNG ya. Terus yang kedua, ini kok enggak IMG SRC. Oh, ini PHP-nya belum jadi ya, gini ya. Tagli ini penutup. Nah, nih. Terus saya bikin lagi di situ misalkan Dendi Kurniawan. Ya, ini dulu aja ya. Ini tagli misalkan NIM. Ini tagli misalkan dendi@gmail.com. Tagli misalkan sistem komputer. Ya. Oke, kita simpan, kita coba dulu. Kita kembali ke halaman ini, kita refresh. Kita klik Dendi Kurniawan, akan tampil. Oh, besar sekali gambarnya. Image kita pasang height dan width-nya ya. Tadi dihapus ya. Height-nya 70, width-nya 70. Ya. Oke, tampil seperti ini ya. Terus kalau ini juga sama. Yang ditampilkan masih saya semua, masih Dendi Kurniawan. Karena di sini kita masih tulis manual. Ya. Nah, itu nanti kita untuk mengisinya atau seharusnya ya. Seharusnya kan nanti ketika diklik Rini yang muncul datanya Rini, ketika diklik Dendi yang muncul datanya Dendi. Ya, biar kita nggak bolak-balik ke sana kemari, di sini kita kasih tombol untuk kembali dulu ya. Latihan 1 PHP. Nah, misalkan di sini kembali. Kita refresh, ya ada tombol kembali ya. Ketika diklik Dendi Kurniawan seharusnya tampil Dendi Kurniawan. Ketika diklik Rini seharusnya tampilnya Rini. Ya, ini belum sesuai nih ya. Nah, kita sekarang sesuaikan. Ya. Kita sekarang sesuaikan. Yang di latihan 1 ya, ketika kita klik nama, kita harus mengirimkan suatu data ya, biar nanti si latihan 2 bisa menangkap bahwa oh yang dipilih adalah datanya Dendi, oh yang dipilih adalah datanya Rini atau yang lainnya. Ya, caranya bagaimana? Caranya di sini kita ngeklik sambil mengirimkan data. Ya, susah banget ya, ngeklik sambil mengirimkan data. Oke. Nah, kita tulis href latihan 2.php tanda tanya, sama seperti yang kita tulis di URL tadi. Tanda tanya misalkan nama sama dengan ya PHP echo. Maaf, ini sudah ya. Tanda tanya latihan 2 tanda tanya, oh ya belum. PHP tanda tanya nama sama dengan $MHS nama titik koma tanda tanya kurung tutup petik kurung tutup. Oke, benar ya. Jadi ini adalah yang dikirimkan ke latihan 2 ya, sedangkan ini yang ditampilkan di dalam daftar ya. Ya, oh nih gini yang ini ya. Nah, yang bagian bawah ini ya ditampilkan di dalam daftar tadi, yang di daftar ini yang ditampilkan di sini ya. Yang ini, yang bawah ini ditampilkan dalam daftar. Sedangkan yang di atas ini itu adalah yang dikirim ke URL-nya. Ya, coba sekarang kita klik
kita refresh dulu. Sudah kita simpan tadi ya, kita klik. Yang dikirimkan dia membawa suatu nama Dendi Kurniawan. Coba sekarang kita klik yang Rini. Oke, dia membawa sebuah nama Rini. Ya. Oke ya. Tapi meskipun di sini masih ditampilkan Dendi Kurniawan karena latihan 2 belum kita sesuaikan. Nah, sekarang kita ambil sesuatu yang sudah dikirimkan di URL tadi dengan menggunakan metode get. Ya, jadi di sini image src gambar slash fotonya biarkan dulu ya. Kita berfokus pada sini dulu, php echo tanda tanya get ya, kita ambil datanya, variabel nama, dan kita coba kembali Rini. Oke, namanya sudah berubah ya. Saya klik Dendi, namanya menjadi Dendi. Saya klik Rini, namanya menjadi Rini. Cuma untuk name, email, dan jurusan masih seperti awalnya ya, karena kita belum mengirimkan data dari name, email, dan juga jurusan. Nah, jadi kita harus kirimkan semua ini, data ini ya. Kita kirimkan tadi di latihan 1, selain dia mengirimkan nama ya, setelah nama kita kasih dan di sini ya, setelah penutup itu dan, panjang ini ya, kita kopas aja nrp sama dengan php echo ya, atau nrp ini kan sama aja ya, nama sama dengan php echo nama, titik koma ya. Kita kopasnya dari sini aja, setelah tanda tanya kita kopas, ini rp nya kita hapus, kita tumpangi aja, kita ganti menjadi nrp name diambilkan dari name. Setelah itu nama, ini kurung, ininya belum ya, tanda tanya kurung tutup, penutup php nya belum ikut ke copy tadi. Oke, ini kita copy lagi dari sini, name. Setelah itu kita kasih sebelum petik ya, belum petik kita kasih dan. Selain name tadi ada apa lagi? Jurusan, email, foto. Jurusan di sini juga jurusan. Terus ada email. Ini juga ada email. Yang terakhir ada foto. Bingung ya. Oke, kita coba dulu. Ini yang lain kita hilangkan, kita kopas. Ada nama, name, email, dan jurusan. Name, email, jurusan. Oke, kita simpan, coba kita lihat. Kita kembali dulu, kita refresh. Dendi Kurniawan, teknik informatika, Rini, sistem komputer ya. Oke, ini mengambil data yang ada di sana. Nah, coba Rini ini juga saya ganti menjadi komputer akuntansi. Emailnya rini@gmail.com ya, biar berbeda. Oke, kita kembali, kita refresh untuk yang rini@gmail.com komputer akuntansi. Dan Anda lihat di sini menjadi panjang sekali ya. Data yang dikirim akan terlihat di dalam URL. Oke, sudah benar ini penulisannya. Mungkin Anda bisa rapikan sendiri ya. Sekalian di enter
Terus di sini ini ya. Jadi mengirim nama, NIM, jurusan, email, dan juga foto. Coba di enter, error enggak ya? Enggak error ya. Ya, yang penting enggak menambahkan spasi atau tidak menambahkan karakter lain, dia tidak akan error. Baik teman-teman, bisa dimengerti? Itu adalah salah satu manfaat dari Get ya, dan nanti kita akan menggunakan teknik pengiriman data seperti ini itu di dalam database ya, karena nanti data yang dikirim itu lebih banyak dan ada pembatasan maksimal karakter sebenarnya yang ada di dalam URL ini. Jadi yang dikirim adalah identifiernya ya, jika kita sudah belajar database nantinya. Dan data yang ditampung pun tidak seperti ini ya, nanti data ini masuk ke dalam tabel yang ada di dalam database. Ingat ya, Get adalah metode mengirimkan data melalui URL. Itu yang perlu Anda camkan ya. Jadi ketika kita misalkan ingin masuk ke dalam latihan 2 ya, misalkan localhost php_dasar /pertemuan 9/latihan2, itu langsung bisa. Pertemuan 9 latihan 2 PHP dasar pertemuan latihan 2.php ya, itu langsung bisa ini, meskipun di sini ada undefined ya. Indeks nama, indeks NIM, indeks email, indeks jurusan tidak ditemukan. Ini fotonya belum ya, fotonya kok tampil sendiri nih. Fotonya kita belum tadi, seharusnya fotonya juga tidak ikut tampil ya. Ini berarti SRC diambilkan SRC gambar / foto saja, kita buat otomatis juga PHP echo, kita ambilkan dari foto atau gambar tadi, foto ya. Oke, ini jangan ada spasinya ya. Nah, seharusnya gambar juga tidak tampil. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau kita masuk dari pelatihan 1, nah, kita bisa melihat seperti ini. Gambarnya sudah berubah ya sekarang ya. Kalau ini cowok, kalau ini cewek ya. Tapi kalau kita langsung masuk maksa, saya istilahnya hacker ya, langsung masuk ke halaman beranda tanpa melalui halaman login, itu akan bisa seperti ini. Oke, saat ini masih error, tapi kita bisa untuk mengisinya ya. Kita bisa untuk mengisinya. Di sini ada variabel nama. Oh, misalkan di sini kita isi namanya misalkan Dendi. Terus misalkan NIM-nya sama dengan 123. Tambah idan aja ya. Terus emailnya sama dengan dendi@stekom.ac.id. Terus yang terakhir ada jurusan sistem komputer, kita enter. Nah, tampil dia. Untuk foto dia berarti harus mengacak ya, nama fotonya kira-kira apa, mungkin lebih sulit kalau foto ya. Oke, ini tampil. Ini nggak boleh terjadi seperti ini ya, kita harus tangani ini bahaya kalau seperti ini. Ini ibaratnya hacker yang mau masuk program kita melalui URL, dan nanti hacker ini bisa masuk dan menuliskan data URL itu, misalkan yang ditampilkan adalah data-data penting ya, misalkan, juga bahaya juga ya. Cara untuk menanganinya, kita harus pasang portal ya. Di dalam pelatihan 2 ini dipasang portal sebelum masuk ke dalam latihan, atau ketika masuk secara paksa ke halaman kedua itu nggak bisa. Cara memasang portalnya ya, kita pasang di latihan kedua, misalkan di bagian atas sana. Coba kita pasang, misalkan di sini saya kasih cek algoritma dulu ya, apakah tidak ada data di Get ya. Di Get ini ada data enggak? Caranya adalah if
Iset, ya, iset itu kalau ada isinya. Sedangkan kalau tidak ada berarti pasang aja, negasi ya. If iset $get pada bagian nama apakah kosong atau tidak, ya. Kalau nama itu kosong, kita perintahkan redirect. Redirect itu perintah untuk mengalihkan, gitu ya, mengalihkan, melempar. Kita lempar ke halaman location latihan 1.php. Maaf, ada petiknya ini. L-nya besar. Location latihan 1.php. Ya, jadi ketika nama itu tidak ada isinya, kita lemparkan ke latihan 1.php, kemudian kita exit di sini, biar nanti kodenya di bawahnya itu tidak dieksekusi. Jadi nanti ketika si hacker itu langsung masuk ke latihan 2.php ini ya. Nah, itu line 6, exit line 6. Bentar, ada yang salah nih. If iset, oh ini exit titik koma, ya ini ya, kurang titik koma di situ. Ya, refresh ya, dia diarahkan ke latihan 1 ya. Ketika dia memaksa untuk masuk ke latihan 2, dia langsung diarahkan ke 1. Tapi kalau di sini diisi nama misalkan dan npm latihan 2 nama dan npm tetap bisa ya. Tapi setidaknya kalau dia nggak bisa masuk duluan ya, ketika kita belum pasang portal ini kan tadi dia bisa masuk, dia bisa masuk ke latihan 2 ya tanpa menggunakan NIM dan juga nama. Tapi dia di sini dilihatkan, wah di situ ada nama, ada NIM, ada email, ada jurusan. Nah, dari sini nanti dia bisa mengisikan seperti yang saya isikan tadi. Tapi kalau dia tidak melihat ada variabel nama, NIM, email, jurusan, nah dia kan mengalami kesulitan ya. Setelah kita pasang portal seperti ini, dia akan masuk ke latihan 2 ya, langsung dia diarahkan ke 1, nggak tahu di latihan 2 itu ada variabel apa aja ya, jadi dia bisa mencegah lah. Nah, tapi bagaimana jika misalkan dia mengetahui salah satu variabelnya nama gitu ya. Nah, maka yang lainnya akan kelihatan, NIM-nya, emailnya, dan juga jurusannya. Nah, maka dari itu kita pasang portal semuanya ya. Jadi kita pasang portal di sini dengan menggunakan perintah gerbang logika ya. Ini kita bisa kopas aja, selain nama tadi kita gunakan penghubung yang garis lurus di atasnya enter. Ini kita paste aja nama, NIM, email, jurusan, foto. Jurusan, email, foto. Oke, kita tutup seperti ini ya. Jadi ketika kita masuk hanya di nama aja. Woi, ada yang salah nih di line 5 nih. Dan 5, maaf ini ya, penghubungnya lupa tadi. Ini di atasnya enter ya, garis lurus ini ya. Nah, dia nggak bisa masuk ya. Latihan 2 PHP, tanda tanya nama sama dengan Dendi dan npm sama dengan 123. Saya enter, nggak bisa masuk dia dikembalikan ke sini. Nah, itu cara yang aman. Cuma tadi kurang praktisnya si URL ini tuh butuh ada kapasitasnya ya. URL itu tuh ada maksimalnya
juga nggak etis dong kalau nama dan juga yang lainnya kelihatan di sini, apalagi mau digunakan form login ya. Nanti teman Anda yang ada di sebelah komputer Anda itu tahu bahwa ini si Dendi ini username-nya ini, password-nya itu. Nah, cara untuk mengatasinya kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu metode post. Ya, metode post, nah, dia tidak akan menampilkan data di dalam URL. Makanya tadi saya minta untuk mengingat-ingat bahwa metode get ini ciri-cirinya adalah mengirimkan data melalui URL. Sedangkan kalau post tidak melalui URL alias di latar belakang. Tapi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, jangan lupa presensi disiapkan, dan jika ada yang ditanyakan silahkan bisa berdiskusi di grup WA atau bisa menuliskan komentar di dalam video ini. Saya Dendi Kurniawan, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.